Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7H dan I. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan mata pelajaran fikih. Masih tentang materi sholat fardu. Hari ini kita akan mempelajari tentang syarat dan rukun sholat. Pada ibadah sholat, apabila syarat dan rukun sholat tidak dilaksanakan, tidak akan sah sholat yang dikerjakan tersebut. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang syarat dan rukun sholat. Baik, materi yang pertama yaitu syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib sholat, yaitu beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang memiliki kewajiban sholat. Terdapat 7 syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Artinya, orang yang beragama Islam diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat, seperti orang mabuk dan gila. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, akan tetapi orang tuanya mempunyai kewajiban mendidik anaknya untuk siap dan mampu melaksanakan sholat pada saat ia mencapai dewasa. Yang keempat, telah sampai dakwah. Apabila ada kaum yang tidak mengetahui ajaran Islam, ia tidak wajib melaksanakan ajaran Islam, termasuk ibadah sholat. Yang kelima, melihat atau mendengar. Orang yang tidak dapat melihat dan mendengar tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Alasannya karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Namun pada zaman sekarang, orang yang tidak dapat melihat dan mendengar bisa mempelajari hukum-hukum Islam. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Setelah haid dan nifasnya selesai dan bersih dari kotoran, maka ia wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir, tidak tidur atau sadar. Orang yang tidak melaksanakan sholat karena tidur dan lupa, ia tidak berdosa. Namun apabila sudah sadar, ia wajib melaksanakannya walaupun waktu sholat tersebut sudah habis. Selanjutnya, syarat sah sholat, yaitu beberapa kondisi yang menyebabkan sholat seorang hamba menjadi sah. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar maupun kecil. Yang kedua, suci badan, tempat, dan pakaian. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Selanjutnya materi yang kedua yaitu rukun sholat. Rukun sholat disebut juga dengan fardu-fardu sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja melaksanakan sholat. Niat terdapat pada hati. Niat juga harus disertai dengan perbuatan. Apabila kita sholat tanpa niat, sholat tersebut tidak sah. Kedua, berdiri bagi orang yang kuasa. Berdiri diwajibkan bagi orang yang mampu. Tetapi bila tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk atau berbaring atau hanya dengan isyarat saja. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar pada awal sholat. Tujuannya untuk menekankan makna sholat agar khusyuk dan membatasi aktivitas yang dapat membatalkan sholat. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ketika sholat hukumnya wajib, karena jika kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat tersebut tidak sah. Yang kelima, ruku serta tumakninah. Posisi ruku yaitu dengan menaruh kedua telapak tangan ke lutut serta membungkukkan badan yang membentuk sudut kurang lebih hingga 90 derajat.
sedangkan tumanina adalah diam dan berhenti sebentar. Yang ketujuh, i'tidal serta tumanina. I'tidal adalah gerakan ke posisi semula setelah ruku, bangkit kemudian seperti posisi semula ketika membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tumanina. Di antara 2 kali sujud hendaklah diselingi dengan tumanina. Hal ini sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud serta tumanina. Setelah melakukan gerakan sujud dilanjutkan dengan bangun dan duduk untuk kemudian sujud kembali. Kesembilan, duduk tasyahud akhir atau tawaruk. Tawaruk adalah duduk yang terakhir, yaitu duduk pada rakaat terakhir setelah sujud yang terakhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat. Membaca sholawat atas Nabi dan keluarganya. Dibaca setelah bacaan tasyahud akhir. Yang ke-12, mengucapkan salam. Salam di dalam sholat yang diwajibkan adalah salam yang pertama, yaitu salam dengan menengok ke kanan. Adapun salam yang kedua adalah sunnah. Salam merupakan ucapan terakhir dalam sholat. Ucapan salam sekurang-kurangnya berbunyi Assalamualaikum. Dan yang terakhir, tertib. Tertib berarti berurutan. Maksudnya melaksanakan rukun-rukun yang ada sesuai dengan urutannya. Jadi itulah materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, tugas merangkum materi sholat fardu yang meliputi syarat sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat, dan rukun-rukun sholat. Ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan ke meja Pak Harun atau dikirim via chat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.